tok. Masuk aja Mbak, suruh bapak. Dia masuk, jadi kan nggak langsung kamar, ruang tamu dulu. Langsung mati lampu. Dari jam 5:30 sore sampai jam 10 malam. Di lantai itu tuh ada customernya, tapi customer lain tidak ada yang mendengar jeritannya yang minta dibukain pintu. Udah selesai ganti seat di kasur, saya bersih-bersih. Biasanya saya ganti plastik sampah, saya refill minumnya, refill sampo, sabun gitu kan. Keluar dari kamar itu juga kayak di gedung duk gitu. Suara bapak, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa nih, gua udah kehadiran narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu beliau bekerja di sebuah hotel. Oke, langsung aja sebelah gua udah ada Mbak Siti nih. Selamat malam Mbak Siti. Selamat malam. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Oke Mbak, ini kan Mbak mau cerita tentang waktu bekerja ya Mbak ya, di hotel. Kalau boleh tahu hotelnya di daerah mana nih Mbak? Lokasinya di daerah Jakarta. Oke. Hotelnya berbintang, jadi termasuk hotel besar. Wah, hotel gede lah ya. Iya, Oke. di situ. Nah, kerja di hotel itu dari tahun berapa Mbak? Aku masuk dari tahun 2011. Karena kan di situ sistem kontrak ya. Aku nggak perpanjang kontrak sampai 2013 akhir pindah ke hotel lain. Oh iya. Berarti cuma 3 tahunan lah Kurang ya. lebih di situ 3 tahun. Oke Mbak, ini berarti kan di hotel ini kan horor nih. Nah ini horornya kan tadi kan sempat cerita sedikit, ini pas ada tragedi nih Mbak ya. Iya. Oke, berarti horornya pas kejadian tragedi itu? Setelah kejadian itu. Oh, sebelumnya aman? Sebelumnya sih mungkin ada beberapa cerita, cuman nggak seheboh kayak setelah kejadian tragedi ini. Oke. Jadi semenjak ada tragedi ini baru nih ada yang kejadian. Oke. Dan kebetulan pas tragedi ini Mbak udah kerja di situ ya? Posisi saya masih di situ. Waduh. Untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu ya Mbak ya. Iya. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Siti, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa gue mau ngingetin buat kalian yang pengen ngirim cerita juga seperti Mbak Siti di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi, buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang, agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi awal mulanya aku masuk hotel itu kan sekitar tahun 2011. Sebelumnya kan aku juga basic kerja di hotel, lulusan perhotelan. 2011 itu kan aku baru banget ngelahirin anak pertama aku tuh. Terus aku pengen kerja lagi, ada info dari temen, mau nggak kerja di hotel ini gitu kan. Tapi di housekeeping, nggak apa-apa, gue bilang. Ya udah kirim CV lu aja katanya gitu kan. Aku tuh udah berekspektasi tinggi, wow. Itu hotel bintang. Lokasinya strategis, tidak jauh juga dari rumah aku posisinya kan. Jadi kayak punya baby tuh nggak masalah gitu, bolak-balik gitu kan. Aku bisa rolling sama suami gitu. Aku masuk di situ sekitar 2011. Kan anakku lahir 2011 pertengahan. Aku pokoknya sekitar akhir 2011 aku masuk, sekitar Oktober atau November gitu ya, aku masuk situ, berjalan, kita kerja biasa aja sih, kita kerja di tim, aku dapat si pagi, kadang siang, kadang malam gitu kan, karena housekeeping itu kan harus standby 24 jam, harus ada terus gitu. Sampai akhirnya di tahun 2012 pertengahan ada kejadian yang bikin saya tuh sampai akhirnya tidak memperpanjang kontrak. Kejadiannya itu di tahun 2012. Hari Kamis saya posisi itu di shift sore.
Karena kan kita ada 3 shift Mas. Pagi, sore dan malam. Karena housekeeping itu kan mobile ya, 24 jam. Kayak tamu itu misalnya minta dibersihin tengah malam ya kita harus standby. Entah mau ganti spray, entah mau minta handuk apa gitu lah. Kita harus standby lah ya. Mau ada tamu atau nggak ada tamu gitu kan. Dan itu kejadiannya tepat pas malam Jumat. Itu di lantai paling atas. Kejadiannya di kamar Presiden Suite. Jadi kalau kita bilang itu kamar paling mahal. Iya benar. Kamar paling mahal karena punya private pool sendiri. Jadi di balkon itu ada kolam renang sendiri lah. Dia nggak nyampur sama tamu hotel lain gitu. Kalau dia nggak mau nyampur bisa gitu kan. Dan itu kan korbannya ya. Kita bicara korban ini, maaf saya nggak bisa sebutin nama korbannya atau orang mana karena ini korbannya itu ada power lumayan gede gitu. Karena ini bukan kasus yang ini kan jatuhnya penghilangan nyawa, iya kan? Dia dieksekusi di kamar itu, Kita tahu dia setelah dieksekusi itu kan karena keluarganya nelpon ke korban itu nggak ada respon. Nah awalnya gini, saya ceritain dari awal ya. Jadi jam 9 malam itu terpantau dari CCTV melihat ada 3 orang masuk ke kamar korban. Karena posisinya kan kamar korban sama lift itu hadap-hadapan. Di kamar itu tuh di lantai itu tuh cuman ada beberapa kamar aja untuk Presiden Suite karena kan posisi kamarnya tuh besar banget. Iya. Lokasi kamarnya gede-gede banget gitu kan. Dan itu nggak semua housekeeping bisa naik ke atas. Hanya tertentu aja, maksudnya kayak yang punya kapasitasnya dia jabatannya udah beda, terus juga kayak yang rating kerjanya tuh udah bagus. Khusus lah ya. Khusus. Nah, posisi saya jadwal membersihkan itu sekitar jam 8 malam. Sempat ketemu sama pelaku eksekutor ini, 3 orang masuk ke dalam, nanya kamar sekian, kamar sekian di mana itu? Saya bilang, saya unjukin. Di situ di depan lift, saya bilang gitu. Langsung masuk karena posisi kan saya membersihkan kamar lain. Udah saya bawa troli, saya membersihkan kamar lain, turun. Sudah selesai. Terdengar katanya ada suara dari kamar sebelah. Dari customer lain gitu, dari tamu lain. Katanya ada suara bising, orang ribut. Kita ngecek ke kamar, telepon ke kamar tersebut aman. Memang lagi ngobrol. Bilangnya gitu. Memang lagi ngobrol. Oke. Ditutup telepon. Sudah, kita ngelihat ada 1 orang lagi. Masuk lagi. Sekitar jam setengah 10 malam. Tapi jeda dari masuk sama keluarnya itu hanya sekitar 40 menit. Yang 3 orang ini belum turun nih. Belum keluar. Ya? Masih di kamar. Tapi yang 1 orang terakhir itu udah keluar duluan. Kelihatan dari CCTV. Info dari temanku juga kan, aku kan masuk ke situ kan referensi dari temanku yang security kan, keluar bawa ada bercak darah di baju, karena posisi dia pakai baju warna kuning krem gitu, jadi kalau ada bercak itu kan kelihatan ya. Dan nggak lama, jeda beberapa menit, keluarlah itu yang bertiga, yang 3 orang pertama itu, yang bikin bising suara itu kan. Keluar, turun, pulang tuh mereka udah nggak kelihatan. Jam 12 malam keluarga korban telepon karena menelpon ke korban nggak ada respon, nggak ada apa-apa. Kita telepon ke kamar nggak ada respon. Akhirnya atas persetujuan supervisor saya, persetujuan manajer saya, dibuka paksa sama keamanan sama pihak housekeeping, dibuka dari pintu sampai ke sofa. Jadi kan kalau Presiden Suite itu kan ada ruang tamu sendiri, terus langsung masuk ke kamar, ada kamarnya sendiri, jadi tidak masuk pintu langsung kamar ya. Ada ruang tamunya, ada dapurnya, mini barnya gitu kan. Itu dari pintu ke sofa ada bercak darah, masuk kita ke kamar sudah dibalut selimut. Kayak kita ngegulung bayi gitu, kayak kita membedong bayi. Posisi di situ korban kan pakai baju merah jambu. Jadi
Pas dibuka bercak darah semua. Ada sayatan di punggung, di leher dan di perut. Gempar lah itu kan. Namanya kita kan di hotel ya. Kita mesti keep gitu kan. Maksudnya jangan sampai mengganggu tamu lain karena posisinya itu jam 1 dini hari ketemunya. Oh, pas dibukanya juga ya. Itu. Mungkin selama beberapa jam setelah dieksekusi ya. Kita juga kurang ngerti dia dieksekusinya jam berapa karena kita ngelihat eksekutornya itu keluar sekitar jam 9:30 malam. Jam 10, jam 9:30. Udah selesai, kita udah bersihin tuh. Tapi tetap terendus sama media kan. Rame lah. Udah. Karena yang keluarga korbannya ini kan punya power. Mereka minta pihak hotel menutup rapat kasus ini sampai sidang. Akhirnya sama pihak kepolisian, 1 lantai itu tidak dijual. Tidak dibuka untuk umum. Untuk proses identifikasi selama 3 bulan. Tidak dibuka, tidak dijual, apalagi sembarang orang masuk tidak bisa. Bahkan housekeeping untuk membersihkan aja nggak boleh. Harus dari tim DVI yang masuk ke atas. Selesai sampai persidangan, pelakunya udah ketangkep. Kita cek CCTV, betul dia membawa pisau. Di zoom itu videonya. Pisaunya masih ada darahnya. Baju bercak masih ada darahnya. Pelaku mengakui, eksekutor mengakui. Jadi 4 orang ya pelaku. Yang 3 ini eksekutor, yang satunya lagi mungkin ini big boss-nya ya. Selesai sidang, kita yang ada di shift malam sama di shift pagi itu kita ditanya, diinterogasi semua. Sudah selesai sidang, dibuka lagi tuh, direnov 1 lantai itu, dibuka lagi untuk umum kamarnya. Tapi kamar tersebut tidak dijual. Oh, yang bekas ini. Bekas eksekutor kejadian itu tidak dijual, tidak dipakai. Sampai saat ini katanya. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Berarti dikosongin terus tuh ya? Dikosongin aja, semua barang-barang udah nggak ada. Oke. Dibawa semua untuk kayak barang bukti mungkin ya. Kita pokoknya nggak boleh megang lah. Udah ada garis kuning, udah nggak bisa gitu. Direnov, semua ganti, pintu ganti, peralatan semua ganti untuk kamar lain gitu. Karena memang renov besar-besaran. Setelah sidang itu kan, pelaku kan udah diadili nih. Posisinya udah selesai, udah tutup buku ya. Setelah kejadian ini, kan 1 lantai itu di close ya mas, tidak dibuka untuk umum, tidak dijual kamar itu. Jadi pihak kepolisian juga minta untuk identifikasi, jadi mungkin nggak mau kecampur-campur sama orang. Sepakat 1 lantai itu ditutup selama 3 atau 4 bulan sampai proses penyelidikan selesai. Dan itu kan posisi pertengahan tahun nih kejadiannya ya. Jadi 3-4 bulan. Setelah itu tuh nggak ada kejadian apa-apa tuh, belum ada. Sampai anak-anak housekeeping lama itu yang tahun 2012 banyak yang resign, tidak memperpanjang kontrak, nggak perpanjang kontrak. Ada yang trauma sama kejadian itu, yang benar-benar hari shift dia kerja. Ada yang memang tidak diperpanjang kontraknya, banyak yang resign. Nah, masuklah outsourcing baru untuk housekeeping. Ada beberapa anak baru, dan ini baru nih mulai kejadian di City, di anak baru ini, namanya Helen. Jadi dia itu masuk setelah kan kejadian ya. Memang kan sebelumnya nggak ada apa-apa gitu. Udah kita buka untuk umum, beberapa udah ada yang menginap, tidak ada keluhan apa-apa. Kita anggap ya udahlah gitu kan, udah berlalu gitu. Sampai akhirnya sore ditelepon ke pos dari kamar. Kita sebut aja kamar 01 ya bilangnya. Kamar 01 ini telepon minta ganti spray sama handuk baru jam 5:30 sore. Di kalangan anak housekeeping itu untuk mengganti spray ke President Suite di atas itu mereka rebutan karena kan tipsnya lumayan gitu. Tipsnya gede. Naiklah dia ke atas kan sendiri. Bawa troli sendiri. Tapi dia pamit sih sama temen di sebelahnya. Aku mau ke atas ke lantai 27.
Dan mereka itu kan semua anak baru tuh, nggak ada yang tahu kejadian itu kan. Naik ke atas dari jam 5:30 sore. Aku dengar cerita dari Helen itu udah ngetuk pintu nih. Dia ngetuk pintu, kan di hotel itu suka ada kayak ganjelan pintu ya. Oh, iya. Kalau kita nggak mau rapetin gitu kayak besi gitu kan. Tok-tok, masuk aja mbak katanya. Suara bapak-bapak, sekitar umur 4-50 tahun. Suara bapak dia masuk, jadi kan nggak langsung kamar, ruang tamu dulu. Langsung tok, mati lampu. HT dia mati, handphone dia kan ditinggal kan di locker. Karena waktu itu anak training itu tidak diperbolehkan membawa handphone. Karena kan posisi dia masih training waktu itu. Dari jam 5:30 sore sampai jam 10 malam. Kita mau duty nih, kita mau laporan, ya kan. Supervisor saya nanya, Helen kemana? Nggak ada. Oh, ke atas bu, ke lantai 27. Lantai 27 mana? Katanya. Temen yang dipamitin itu, saya ada di situ. Di kamar 01. Nggak banyak ibu, supervisor saya kan termasuk orang lama ya, yang udah tahu kejadian itu. Naik ke atas, minta didampingin sama pihak keamanan, sama manajer hotel. Naiklah ke atas itu. Padahal posisi di lantai itu tuh ada customernya, tapi customer lain tidak ada yang mendengar jeritannya Helen minta dibukain pintu. Setelah dibuka paksa, padahal nggak dikunci kan? Nggak dikunci. Itu Helen udah udah berantakan banget, udah basah kuyup, udah nangis, udah nggak bisa diajak ngomong. Kita cuman kasih dia minum di pos. Aku mau pulang. Oh ya udah dianterin pulang. Dia izin 3 hari. Demam katanya. Kita sebagai anak-anak lama yang kejadian itu kita udah paham sih sebenarnya kenapa gitu. Terus supervisor saya sempat nanya, kenapa diizinin naik ke kamar 01? Karena posisi di telepon itu cuma berdua nih mereka, anak baru dua-duanya. Udah deh, gue aja yang naik, kata Helen. Lumayan tipsnya katanya. Selama 3 hari nggak kerja itu kan kita teman-teman nengokin nih ke rumahnya. Ya maksudnya kita tanya kenapa lu gitu kan, kok bisa kekunci gitu. Dan di dalam ruangan itu bener-bener nggak ada suara, nggak ada apapun, senyap. Tapi Helen ngerasa kayak banyak orang, tapi padahal nggak ada siapa-siapa. Kayak banyak mata ngeliatin dia. Helen dari situ kerja udah mulai nggak fokus. Setelah kejadian Helen beruntun itu. Banyak kejadian-kejadian yang nggak terduga sama kita. Kayak waktu posisi saya shift malam, kita kan tetap standby ya, malam pun. Karena customer mau ganti spray, mau ganti apa, tengah malam pun harus ready gitu kita ditelepon. Malam itu saya ditelepon sama kamar 02. Beliau marah-marah tuh sama saya, Mbak, ini kenapa ya di kamar sebelah tuh berisik sekali katanya. Kamar berapa ya Pak? Saya bilang. Kayaknya di kamar kanan saya katanya. Dan kamar kanan itu kan 01. Saya bilang, berisiknya bagaimana Pak? Iya katanya, ada orang kayak orang gaduh berantem, bak-buk gitu. Padahal kan hotel ini kedap suara ya Mbak. Saya langsung diem. Oh ya udah, saya kan ngejalanin tugas aja ya. Baik Pak, nanti saya sampaikan keluhan Bapak. Mohon maaf sebelumnya ya Pak. Saya tutup telepon, saya call supervisor saya yang jaga malam itu. Pak, ada komplainan dari kamar 02. Katanya kamar 01 berisik. Lantai berapa? Lantai paling atas, Presiden Suite. Berisik gimana? Katanya. Kan itu kamar kedap suara. Nggak ngerti saya juga Pak. Coba naik ke atas. Pihak keamanan naik ke atas. Takutnya bukan dari kamar itu ya. Kita juga kan nggak tahu karena posisi ditutup pintu mereka. Nggak ada apa-apa. Dibuka kamar itu nggak ada apa-apa. Nggak ada bising, nggak ada apapun. Ya selayaknya suasana malam di hotel aja gitu. Memang suasana hawanya tuh udah nggak enak. Security bilang mereka nggak lama-lama di kamar itu, keluar lagi, tutup lagi. Terus selang beberapa minggu ada lagi nih komplainan lagi, tapi beda aduannya. Katanya kamarnya dipencetin bel terus. Oh, kamar dia.
Kamar customer lain, dipencetin bel, dibuka pintu tidak ada orang. Dipencet bel, nggak ada orang keluar. Setelah bel keempat, didiamkan tuh, nggak dibuka, dengar suara langkah kaki berat diseret. Di karpet itu kan kedengeran ya, kalau orang digesek, srek, itu ada. Dan selalu tengah malam kejadiannya. Mungkin mereka yang komplain itu marah karena ganggu waktu istirahat kan. Kan customer lain itu tidak tahu kejadian di kamar tersebut. Setelah buka pintu, lama setelah di bel itu tuh. Habis di bel itu buka pintu, customernya katanya ngelihat ada bapak-bapak jalannya mundur. Nunduk gini, tapi mundur. Mengarah ke kamar 01. Beberapa hari kemudian kita sempat dapat komplain lagi, Mas. Ditelepon juga. Dari kamar lain nih, bukan kamar 02 lagi. Kamar lain yang berhadapan. Bilang, "Mbak, itu kamar yang seberang saya. Berisik sekali," katanya. Suara kolam berenangnya kayak orang rame gitu. Kayak party gitu. Berisik gitu kan. Iya. Kan ada beberapa memang customer itu pernah merayakan party pool. Ya kan, jadi partinya tuh di kolam renang gitu untuk mereka memang malam, tapi bukan tengah malam ya. Itu komplainnya tengah malam kembali. Sekitar 1:30 pagi ditelepon, "Mbak, ini kamar seberang saya berisik sekali ya," katanya. Suara musiknya kenceng, suara airnya kayak orang main air kecek gitu, kedengeran. Saya bilang, "Baik Pak," saya bilang, "nanti saya sampaikan ya keluhan Bapak, mohon maaf." Sebelumnya seperti biasa, kita menanggapinya ya anggap tidak apa-apa gitu kan. Saya ngomong ke supervisor saya, "Ini ada komplainan lagi dari lantai atas," saya bilang. Karena bilangnya ada party di pool, suara bising, suara musik, saya bilang gitu kan. Balik lagi, hotel itu kan kedap suara. Kenapa selalu dengan suara-suara kita di komplainnya gitu kan? Tunggu, kata supervisor saya. Suara air. 01 itu air kolam berenangnya nggak ada. Tidak pernah diisi semenjak ditutup. Terus air apa Pak? Saya bilang gitu. Kita ngejelasin komplainan customer itu bagaimana. Akhirnya ada beberapa temen yang usul ke supervisor. "Coba Pak, diruat," bilangnya. "Kamarnya diruat supaya kita juga nggak pernah kena komplain, supaya kejadian Helen juga nggak terulang," gitu. Karena posisi setelah komplain-komplain itu Helen kerja udah nggak fokus kan, sudah tidak bisa lah gitu. Datanglah diruat ini, ada ustadz gitu. Bilangnya memang aura kamarnya masih gelap. Karena dibiarkan kosong, gitu, dibiarkan kosong. Karena kan memang dibiarkan kosong, pihak hotel yang diminta kan, untuk proses penyelidikan itu tidak boleh dibuka sampai selesai gitu. Itu dia bilang karena akibat dibiarkan kosong. Dia mengganggu siapapun yang ada di lantai itu. Macam jiwa dia tuh terkunci, dia kayak nggak bisa keluar dari situ. Makanya dia ngasih lihat energi, "Saya ada di sini, saya ada," gitu. Terus juga kejadian di teman aku, Yuan. Itu posisi siang sih. Dia ngebersihin lorong. Lorong kamar hotel itu kan karpetnya harus divakum ya, biar tetap bersih. Itu dia beberapa kali ngebersihin, sempet ganti spray ke kamar lain, terus ngevakum karpet di lorong. 3 kali dia ditiup kupingnya sama belakang lehernya. "Help," katanya, "tolong." Nggak dihirauin mungkin capek gitu kali ya. Karena kan dia posisi dia lembur itu. Dari shift malam langsung ke pagi. Jadi dia nggak pulang. Mungkin dia posisi ngantuk, dia mikirnya gitu. Udah selesai, sejalan gitu, nah balik arah sini kan dibersihin lagi. Ditiup lagi. "Help," katanya. Antara ada sama nggak ada, dia bilang. Tapi dia berasa kayak ada orang di belakangnya gitu. Tapi nggak ada. Turun langsung pucet, dia keringat dingin, ditanya sama supervisor, "Kenapa lagi Wan?" katanya. "Bu," katanya, "saya mau resign aja."
Saya ngedenger dari cerita Helen, saya pikir udah selesai di Helen. Ternyata enggak, saya juga ngerasain, Bu. Sampai dingin ininya tahu. Keringet dingin gimana sih, kayak orang abis ngelihat sesuatu gitu. Padahal posisi itu siang bolong. Berkurang lah itu anak housekeeping, kita jadi sering lembur kan, karena nggak ada backupan. Nah, kejadian di saya pribadi yang bikin saya tidak memperpanjang kontrak di situ. Jadi pas habis asar saya naik ke atas ke kamar lain, saya bilang mau ganti spraynya jam berapa, Bu? Saya bilang gitu, karena posisi itu suami istri di kamar itu kan. Sekarang aja, Mbak, katanya. Soalnya nanti sore saya mau keluar lagi. Oh ya udah selesai ganti seat di kasur. Saya bersih. Biasa saya ganti plastik sampah, saya refill minumnya, refill sampo, sabun gitu kan. Keluar dari kamar itu juga kayak digedor, duk gitu. Suara bapak-bapak, tolong. Itu posisi saya masih di depan pintu kamar customer. Saya bilang, Bu, Ibu dengar sesuatu nggak? Saya bilang, enggak. Kenapa, Mbak? Katanya. Oh, enggak. Saya bilang, udah cukup ya, Bu. Makasih ya, Bu. Saya tutup kan. Saya nunggu tuh. Ada 10 menit di situ, di lorong. Sambil pegangan troli. Troli kita bawa anduk, bawa spray hotel kan, semua di situ. Bunyi lagi. Duk. Kamu dengar atau enggak? Saya tahu kamu dengar. Kamu nggak mau nolong saya. Terakhir bilang apa? Kalian jahat semua. Nangis aku di lift itu. Nangis di lift. Di lift saya sendiri karena kan kita nggak boleh berbarengan sama customer bawa troli kan. Benar. Jadi kita utamakan customer dulu. Saya beberapa kali keselak itu kan. Saya sendiri di lift di belakang ngomong, kalian jahat, nggak mau nolongin aku. Ada suaranya di lift. Kalian jahat. Kalau kalian nggak nolong aku bakal tetap terus begini. Jiwa aku nggak bisa pergi. Saya belum berani cerita ke siapapun itu kejadian hari itu kan. Saya diem. Saya berani cerita ke suami. Karena kan suami saya tahu kejadian. Pernah ada kasus di hotel, terus pengalaman teman-teman saya sendiri dan akhirnya saya sendiri yang ngerasain gitu kan. Terus suamiku bilang, kontrak kapan berakhir? Bulan ini, udah gak usah diperpanjang. Dari habis kejadian saya digedor-gedor itu, saya udah gak bisa tidur, Mas. Malam saya mimpi, sampai keringet dingin. Kalau ada bagian ganti itu, ke lantai lain pun, saya selalu dibisikin, tolong. Saya tahu kamu dengar, tolong. Karena memang yang terakhir sebelum korban dieksekusi itu sore ya. Dia bawa keranjang buah. Sempat bagi-bagi ke anak housekeeping, korban. Makan. Dia bawa anggur, bawa pir, sama jeruk yang kecil-kecil itu. Jeruk mandarin ya. Ayo makan gitu. Amunisi nih kalian kalau mau lembur. Ketemu di lantai 27 itu. Nggak apa-apa kok, kata saya. Nggak apa-apa makan. Belanja banyak aku. Nanti mau ada tamu soalnya. Posisi yang makan buah itu memang cuma saya. Teman-teman saya belum sempat ada yang makan. Mereka keburu pulang. Terus namanya kita dapat makan rame-rame ya. Ya aku simpen, aku makan ya jatah aku aja gitu. Mungkin beliau merasa aku tuh sudah kasih kamu makanan, kenapa kamu nggak nolong aku gitu. Karena semua yang diganggu itu selalu dibilang minta tolong. Tapi yang kerasan banget di kuping aku tahu kamu dengar aku. Tapi kamu nggak mau nolong aku. Kalian jahat. Selama kerja itu aku nggak tenang, Mas. Mau entah itu masuk pagi, masuk siang, apalagi masuk malam ya. Aku hindarin banget ke atas. Biasanya kita rebutan ke lantai atas ya. Ini nggak berani. Semenjak kejadian aku sendiri yang ngerasain gitu. Dan aku ingat ternyata yang makan buah pemberian dari korban itu cuman aku di situ.
Teman-teman aku belum sempat makan. Sampai kejadian paginya heboh di hotel itu, penemuan itu, belum sempat ada yang makan. Cuman aku yang makan. Dia ngerasa mungkin pemberian terakhirnya cuman aku yang dapat. Dia jadi minta tolong. Tapi kan aku bingung mau nolonginnya gimana. Apanya juga yang mau ditolongin. Iya. Dan setelah aku kan dekat-dekat mau resign itu kan biasanya kita 1 bulan atau 2 minggu sebelum resign kita sudah lapor ya. Ditanya kenapa resignnya, entah mau pindah. Kalau pindah ke hotel kita suka dikasih surat referensi kerja. Kalau kita nggak berkasus di situ, biasanya gitu. Saya jelasin ke supervisor saya karena supervisor saya kan tahu kejadian-kejadian kemarin itu tuh kayak apa. Saya bilang saya jujur nggak kuat Bu, saya kayak punya beban mental di sini. Karena selalu saya diteriakin minta tolong gitu kan. Terus supervisor saya ngomong, Sid, kamu tahu nggak? Mereka yang pernah ikut sidang itu pun sama kayak kamu. Beberapa ada yang nyerah, ada yang resign juga. Tapi beberapa ada yang mungkin kebutuhan bertahan di hotel itu kan. Maksudnya gimana Bu? Saya bilang. Mereka itu yang ikut sidang kan dimintain keterangan. Sebelum dimintain keterangan di persidangan itu, keluarga korban itu udah nemuin karyawan hotel. Untuk udah ceritainnya yang sekedarnya aja. Karena nggak mau ke-up. Ya, karena kasus besar, orang besar ini korbannya kan. Dan pihak hotel ya mungkin memikirkan kayak kondisi takut hotel sepi. Jadi ya udah di-close aja gitu. Sidang pertama kasih keterangan ya biasa-biasa aja yang tidak memberatkan gitu. Anggap kayak nggak tahu gitu. Tapi malamnya mereka dimimpiin. Mereka dimintain tolong, kalian kenapa nggak jujur? Kalian kenapa nggak ceritain semua yang kalian tahu? Kalian kan ngeliat. Kalian tahu saya disakiti. Kalian lihat luka saya. Kenapa bilangnya tidak ada luka tusuk? Padahal ada luka tusuk. Dan darah-darah itu apa? 7 orang yang bersaksi, 7-7-nya dimimpiin sama. Tapi yang 4 orang menyerah untuk resign setelah persidangan itu. Karena ya itu kayak beban mental kayak saya juga. Dan 3 orang bertahan mungkin ya mau kemana lagi gitu kan, mau kerja di mana lagi gitu kan. Yang 3 orang ini kan atasannya yang memang nggak terlalu tahu di lapangan kayak apa. Yang 4 orang ini yang memang bener-bener yang membuka pintu, yang tahu luka-luka di badan korban. Jadi mereka kayak dimintain kejujurannya gitu loh. Mungkin saya kan pernah bilang ya tadi, jiwa dia terkunci di kamar itu mungkin ada sesuatu yang belum dia dapetin, yaitu keadilan. Keadilannya belum dapat semua. Supervisor saya ngomong hari itu, bukan cuman kamu katanya. Baru ngomong deh. Baru ngomong. Karena memang benar-benar pihak hotel itu tutup mulut, ke media pun tutup mulut. Satu kan menjaga nama baik hotel. Benar. Kedua, si korban ini bukan orang sembarangan. Keluarganya juga sudah mewanti-wanti tolong close dari media gitu. Terus anak-anak lama housekeepingnya banyak yang resign. Mungkin merasakan kayak saya, cuma mereka nggak berani bilang. Jadi alasannya mau resign aja gitu. Saya ngelihat teman saya diganggu, 2 orang. Saya sendiri ngerasain diganggu sampai dibawa mimpi. Terakhir security. Security yang barengan saya. Yang dia udah ada jabatan sih di hotel itu, ibaratnya dia ketua regu di antara anggota. Anaknya yang kena. Anaknya laki-laki bilang, leher aku ditusuk. Kalian nggak ada yang nolongin. Tuh kalau tidur ngomongnya kayak gitu. Oke, dimimpiin itu. Anaknya ngigo. Oh, ngigo. Anaknya umur 6 tahun, 5 tahun. Laki-laki. Leher aku ditusuk. Kalian nggak ada yang jujur. Kalian nggak ada yang bilang leher aku ditusuk. Leher aku ditusuk makanya aku bisa pergi. Dia ngomong ke manajer. Udah, katanya di keep aja apapun gitu. Kan anaknya nggak tahu cerita kasus di kantor bapaknya kayak apa kan. Tiba-tiba bisa ngigo leher aku ditusuk tapi kalian nggak tulis, nggak lapor katanya. Karena memang kata teman-teman yang ikut sidang, di laporannya itu hanya luka benda tumpul. Yang berdarah-berdarah itu tidak difoto. Bisa gitu? Ya.
Mungkin dia minta keadilan di situ. Masih mengganggu karena kayak sebenarnya nggak begini kejadiannya gitu. Aku minta keadilan gitu. Mungkin dia marah kali ya. Dia marah. Cuman caranya menyampaikan ke kita ya mengganggu jadinya gitu. Banyak teman-teman yang kayak ditampakin di hotel, di depan hotel itu kayak ada air mancur. Itu sempat ditampakin. Beliau memakai baju terakhir sebelum nggak ada. Tapi ditampakinnya utuh. Utuh tapi nunduk. Masih ada kayak darah-darah di bajunya. Karena bajunya warnanya merah jambu. Jadi kontras ya, kelihatan kalau ada darah. Di lift beberapa kali. Yang seringnya di lorong sih. Lorong yang depan kamar. Iya, komplainan itu seminggu bisa 3 kali, 4 kali kita terima komplain. Komplainnya itu suara bising dari kamar tersebut. Seringnya suara air sama suara orang berantem bak-buk gitu. Mungkin di saat korban dieksekusi ya, itu mungkin sempat berantem mungkin ya. Karena kedengarannya kayak orang berantem. Supervisor saya juga bingung ya mau bagaimana gitu kan. Kita kan posisi kita hanya bekerja di sini gitu. Yang sering kena ya memang anak-anak housekeeping yang memang mobilitasnya itu kebanyakan di kamar, di lorong. Kayak anak resto, anak supervisor tuh nggak ada yang kena. Kebanyakan anak housekeeping dan beberapa menyerah. Salah satunya saya. Saya putusin resign di 2013. Iya, karena tadi terakhir yang dipanggil ini ya. Iya, digedor. Saya tahu kamu denger gitu. Iya. Kayak orang marah. Kayak bapak-bapak marah gimana sih? Iya. Saya tahu kamu denger. Oke Mbak, ini berarti si saksi-saksinya ini pada nggak ada yang jujur nih. Maksudnya pas di sidang tuh nggak ada yang ngomong korban ditusuk. Iya, sidang pertama enggak. Itu karena apa nih? Karena disuruh kah atau gimana? Ada intimidasi dari keluarga juga supaya meng-close media. Kenapa si keluarganya malah nggak mau ngomong ya? Itu kan malah memperingan ini loh, tersangkanya. Dengar itu kan korbannya itu dia petinggi salah satu pabrik, ya kan? Dia nggak mau berimbas di bisnis keluarga mereka yang lain. Oke. Dengar itu kasusnya kan piutang. Awalnya karena piutang, jadi dia nggak mau perusahaan lain pilot mungkin ya. Jadi kita sebagai saksi yang ada di situ, yang tahu di situ diintimidasi untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Jadi untuk meng-close media supaya nggak nanya-nanya gitu. Dan akhirnya malah si ini ya korbannya malah jadinya begini kan. Korbannya itu menuntut keadilan ke kita. Yang posisinya mobilitasnya itu kebanyakan di kamar, di lorong gitu kan. Betul. Nah tadi juga si Helen nih yang sempat ke kamar nomor 1 ya, yang di lantai 27. Nah dia pas masuk ke kamarnya ini ngelihat nggak sih sosok si yang korban ini? Kalau melihat enggak, cuma dia ngedengar suara bapak-bapak aja yang dia nyuruh masuk aja mbak, katanya gitu. Karena kan dia udah dengar izin boleh masuk, Helen masuk, tutup pintu, langsung gelap katanya. Udah nggak inget apa-apa, HP mati, handphone tidak ada. Tapi semenjak dikunci itu dia nggak ada, maksudnya nggak ada sempet nampakin apa gitu deh. Helen bilang enggak, tapi dia ngerasa seperti diliatin orang banyak di situ. Kayak rame aja ya. Kayak rame, kayak banyak mata ngeliat, tapi gelap gitu. Tidak ada apa-apa, memang kosong kan ruangannya, nggak ada apa-apa. Gorden pun ditutup. Tapi kalau berarti itu benar-benar ini ya, maksudnya perabotannya udah nggak ada ya? Nggak ada bersih. Oke. Nggak ada bersih. Nah emang pas direkrut ini nih, maksudnya kan itu kan tadi anak baru ya? Iya. Nah di rekrutnya ini nggak dikasih tahu ya pas di briefing lah kalau gitu, maksudnya diceritain dulu ada kejadian ini, nggak ada. Tidak ada. Jadi yang tahu hanya anak-anak lama yang ada setelah kejadian itu. Perekrutan baru, mereka disuruh keep. Maksudnya kalian jangan cerita macam-macam soal kasus kemarin ya. Karena kan memang sebelumnya tidak ada kejadian macam-macam kan sebelum si Helen ini kan. Jadi kita anggap ya udahlah, ganti suasana baru, kita buka lembaran baru, kita kerja aja lah gitu kan. Nah tapi kamar yang nomor satu ini sempat mau dibuka lagi? Sempat, kita ganti manajemen. Tapi posisi aku udah mau resign kan di situ. Kita ganti manajemen,
pindah dirombak semua karena ya itu manajer hotel itu berpikir kita banyak komplain karena kita tidak bisa kerja bilangnya. Jadi diganti lah manajemennya kan. Sempat mau dibuka sudah apa sih dicat baru, benar-benar dirombak kamar 01 itu dibikin cantik lagi. Udah masukin loading barang-barang pagi, sofa, terus untuk keperluan minibar, bathtub diganti, kolam renang sudah dibersihin, sudah siap diisi air gitu kan. Itu kan pagi ya. Nah pada saat besoknya maintenance mau ini AC, kita mau perbaharui AC gitu kan. Buka kamar itu udah berantakan semua. Sofa berantakan, sofa udah dirobek-robek kayak pakai pisau. Sudah sayat gitu. Kayak sofa bekas. Yang gongnya lagi, kasur hotel itu kan berat ya. Kita anak housekeeping itu ngangkat tuh setengah mati sebenarnya. Ngeganti seat spray hotel. Itu berdiri. Ngangkat. Waduh. Padahal posisi kasur itu sudah bersih, sudah siap, sudah rapih. Selimut udah digulung, bantal udah di bawah. Udah siap lah ya, udah siap inilah ya. Kotor. Spraynya kotor. Banyak bercak-bercak. Dan yang aku dengar itu dari maintenance bisik-bisik kayak waktu pas kejadian baru buka pintu ya, yang kita nemuin korban katanya. Oh dia udah tahu ya si ini. Maintenance-nya. Posisi TV nyala, wastafel nyala, kerannya. Beberapa gelas ada yang pecah. Nah tapi pas pertama kali ditemuin korban ini, emang posisi kasurnya begitu? Enggak kan? Enggak. Tapi TV menyala. TV menyala, wastafel menyala. Makanya maintenance-nya bilang, kok persis seperti kejadian kita baru buka pintu paksa ya. Kejadian itu. Mereka nggak berani bilang kejadian itu aja bilangnya. Nggak berani nyebut. Jadi udah kayak rahasia umum di hotel gitu. Kejadian itu tuh kita nggak berani nyebut. Ngeri banget sih. Berarti di apa tadi sofanya kayak ditusuk-tusuk ya. Dikeset-keset gitu. Dikeset gitu ya. Karena memang waktu pas kejadian itu kan beliau nggak adanya di kasur. Ya kan. Tapi di sofa itu banyak darah. Di sofa itu banyak darah dan itu ada bercak-bercak juga. Padahal posisi sofanya masih diplastikin. Belum dibuka. Baru lah ya. Baru. Niatnya memang lusa mau dibuka untuk umum. Makanya dibagusin, AC dipastiin dingin gitu biar kita nggak kena komplain-komplain kan. Karena kita udah kenyang banget di komplain. Perkara kamar ini nih. Iya, sampai dirombak manajemen itu, diganti manajemen itu karena kita sering dikomplain. Padahal yang salah bukan manajemen. Iya, sampai rating di Google itu jelek sekali. Di housekeeping. Kacau, yang kena imbasnya malah dari situ. Di fisik kita yang kena. Karena ya itu mobilitas kita ya, kebanyakan kan di situ. Aduh, oke. Nah, pas kejadian diacak-acak itu kamarnya akhirnya udah dikeluarin lagi berarti? Dikeluarin lagi, rapat lah mereka itu kan. Sepakat udah kita bener-bener keluarin semua, bersihin semua. Ada benar-benar tutup permanen nih ya kamarnya. Dan lagi-lagi dengan perkataan anggap hari ini tidak ada apa-apa. Kita udah sering banget diomong anggap nggak ada apa-apa ya. Gitu. Iya benar-benar. Mungkin biar nggak bocor nih ke media atau kemana. Karena kan habis kejadian itu media nongkrong terus tiap hari di hotel. Mau ngulik ini. Iya, kita mau kerja ditanya-tanya gitu, tetangga apa ya hotel lu gini. Ih nggak tahu. Karena aku nggak mau manja, nggak mau ribet gitu. Bener. Mungkin di tahun 2012 itu kan zamannya belum terlalu viral ya. Belum. Kalau sekarang kan kejadian sedikit udah langsung ini ada di sini beritanya. Kalau udah nyampe kemana-mana pasti. Mungkin media masih bisa dibungkam masih ya. Bisa. Jadi memang benar-benar di close untuk identifikasi aja kan sidangnya juga tertutup. Pelakunya juga nggak terang-terangan dilihatin mukanya. Karena pelakunya juga ada nama besar juga di situ. Mungkin kalau orang yang nonton nih tahu nih. Iya. Pelakunya siapa. Soalnya pecah banget beritanya tahun itu. Iya. Pecah banget sampai yang kayak saudara-saudara di kampung, ini benar kejadiannya gini gitu. Karena boom banget, cuman ngegantung. Beritanya ngegantung kayak dieksekusi gitu kan, ada kasus penghilangan nyawa, dieksekusi, selesai, ditangkap udah.
kayak penyebabnya apa, gimana nggak ada. Berarti nggak diterangin tuh penyebabnya? Iya, biasanya kan kayak identifikasi itu ada foto-foto ya, di-up di publik itu enggak. Ya mungkin karena tadi kan banyak darah atau apa. Ya, makanya si korban marah. Marahnya itu kenapa tidak sesuai gitu. Bilang cuman akibat benda tumpul. Padahal banyak luka tusukan, Mas. Kita juga nggak bisa nyalain ini ya. Soalnya kan yang minta di close itu kan keluarganya Pihak sendiri. keluarga, karena tidak mau berdampak ke bisnis keluarga. Kecuali yang minta di close itu kan si keluarga tersangka. Iya, biasanya kan gitu biar memperingan. Kan keluarga tersangka itu kan menggebu-gebu banget, ayo buka-buka, ini enggak. Jadi kan posisi kita serba salah. Kita juga harus menjaga nama baik di sini gitu kan, biar nggak diolah terus sama media, takut sepi juga karena ratingnya jadi jelek awalnya. Ngaruh sih emang sih. Hotel rugi berapa bacak itu karena kan kamar paling mahal ditutup selama 3-4 bulan. Tidak boleh dijual. Satu lantai, bukan satu kamar, satu lantai. Berarti lantai tadi 27 ya? Iya, paling atas. Itu dan itu kamar paling mahal. Aduh, pemasukannya justru dari situ ya. Kamar yang... Karena satu malam di situ bisa 4 malam kamar standar. Yang biasa. Harganya waduh fantastis. Untuk kelas hotel bintang 4 kan ya udah tau lah standarnya aja berapa gitu kan. Bener. Jadi hotel kayak udah pasrah aja lah, udah kita udah rugi banyak gitu kan dengan kasus ini, imbas juga ke rating hotel, tambah lagi kita kena rating komplainan itu setelah kejadian. Kacau juga ya. Katanya hotelnya kedap suara tapi orang party kedengeran. Orang party, orang berantem kedengeran. Mungkin ada di ini nih tulisan ulasan-ulasan di ini ya. Di Google sempat banyak. Sempat banyak ya. Sampai ditutup sama pihak manajemen karena ya kita bingung mau ngejelasinnya bagaimana gitu kan. Sebenarnya kan kayak di luar nalar ya. Cuman kita nggak bisa ngejelasin ke orang-orang. Ini loh karena diganggu makhluk halus kan nggak mungkin kayak gitu kita bilang. Nggak mungkin. Oke, itu dia tadi cerita dari Mbak Siti nih mengenai pekerjaannya di hotel. Tadi ada sempat tragedi ya, dan sampai akhirnya diganggu, temannya sampai diganggu dan akhirnya kayak mungkin tadi sukmanya diambil atau apa, dan sampai sekarang berarti itu masih ya, terakhir aku dengar tahun lalu ya 2025 kalian udah nggak ada. Oh iya, udah meninggal. Iya. 2025 dia nggak ada sampai akhir hayatnya ya seperti itu. Ya kita doakanlah semoga Helen bisa diterima di sisinya ya Mbak ya. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Siti udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen ngirim cerita juga seperti Mbak Siti di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Mbak Siti juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.